Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaumal Jihad, guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2024. Hari ini Kamis 17 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan perekaman video pembelajaran ujian kinerja pendidikan agama Islam materi dakwah, tabligh, dan khutbah Jumat di kelas 11 TPTUP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di kelas pelajaran PAI. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak minta silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Ya, berdoa dimulai. Bapak akan cek dulu kehadirannya ya. Sekarang tanggal berapa? 16 ya? 17. Tanggal 17 Oktober. Siapa saja yang tidak hadir? Fahri. Bentar, Fahri Al-Jahwa ya? Kenapa dia? Alfa. Alfaza kenapa? Tidak ada keterangan ya? Siapa lagi? Siapa? Safil. Nama lengkapnya apa? Ada keterangan? Tidak ada. Ada lagi? Tidak. Diski Wilamang. Ada keterangan? Tidak ada ya. Oke, baik, hari ini 4 orang ya yang tidak hadir ya. Nah. Baik, hari ini kita akan membahas tentang materi pelajaran tentang dakwah, tabligh, dan khutbah Jumat. Nah, profil pelajar Pancasila yang akan berkaitan dengan materi kita hari ini. Materi khutbah. Jadi materi khutbah Jumat dan dakwah ini profil pelajar Pancasilanya itu beriman. Ya, otomatis harus beriman ya karena ini terkait dengan ibadah. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Gitu. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis ya. Bernalar kritis, 4 kreatif, 5 bergotong royong, 6 berkebinekaan global. Ya. Nah, ini profil pelajar Pancasila kita yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Dakwah, tabligh, dan khutbah. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita pertama mendefinisikan pengertian khutbah, syarat khotib, dan syarat-syarat khutbah. Ya. Khutbah itu apa sih? Ya. Apa khutbah itu? Khutbah biasanya dilaksanakan di mana?
Sholat Jumat. Di mana lagi selain sholat Jumat? Selain sholat Jumat, sholat apa lagi yang pakai khutbah? Idul Fitri, Idul Adha. Ada lagi, satu lagi. Bukan satu lagi, masih ada. Tapi dia sholat sunnah juga. Sholat apa? Sholat gerhana bulan atau gerhana matahari. Sholat meminta hujan, istisqa, ada khutbahnya juga. Gitu. Syarat khotib. Nah, khotib syaratnya apa saja nanti kita bahas. Syarat-syarat khutbah ada juga. Menjelaskan rukun dan sunnah khutbah beserta adab sholat Jumat. Ya. Menjelaskan praktek khutbah Jumat, praktek khutbah Jumat, khutbah 1 dan praktek khutbah Jumat 2. Ya. Jumat itu, khutbah Jumat itu ada berapa khutbahnya? Ada berapa? 1 apa 2? Ada 2. Membedakannya yang satu, yang kedua itu yang mana? Yang satu itu yang mana? Yang pertama itu yang mana? Yang kedua itu yang mana? Yang kedua. Dipisahkannya pakai apa dia? Pakai? Hah? Doa. Apalagi? Coba siapa lagi yang tahu? Perhatikan gak kita sholat Jumat? Hah? Diperhatikan gak? Ada khotib itu biasa kalau setelah itu ada duduk ya. Nah, setelah duduk itu namanya khutbah kedua. Khutbah pertama itu sebelum duduk. Nanti ada khotib duduk, masih baca sholawat, ya kan? Baru berdiri lagi, itu namanya khutbah kedua. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, lagi diulang lagi khutbahnya. Nah, menjelaskan persamaan dan perbedaan ceramah dan khutbah. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Di sini Bapak sudah tampilkan 3 gambar yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Ya. Tolong Bapak minta kalian cermati gambar tersebut dan kaitkan dengan materi kita hari ini tentang dakwah, tabligh, dan khutbah. Ya. Ada yang siap? Ya, silakan. Muhlis. Silakan diri. Gambar yang mana? Gambar yang kedua. Ya. Gambar apa itu? Anak pang yang sedang diajarkan mengaji. Ya. Apa yang bisa kamu ambil dari gambar tersebut? Yang bisa diambil dari gambar tersebut adalah siapapun berhak mendapatkan ajakan untuk ke jalan yang baik. Nah, itu. Aplaus untuk kawan kita. Nah, yang berikutnya siapa lagi? Nah, silakan. Gambar yang mana? Gambar yang ketiga, Pak. Yang ketiga. Gambar apa itu? Gambar yang menunjukkan siapapun berhak menyampaikan kebaikan maupun laki-laki atau perempuan. Nah, ya, itu gambarnya gambar apa? Ibu-ibu sedang menjelaskan di depan muridnya. Nah, ya, betul. Terima kasih. Aplaus untuk teman kita. Dari gambar ini bisa kita ambil yang tadi hikmah yang telah disampaikan oleh teman-teman kita ya, bahwa dakwah itu untuk siapapun dan oleh siapapun selama dia beriman kepada Allah. Ya. Karena gini, kita sebagai umat Nabi Muhammad selama kita beriman kepada Allah sudah otomatis kita punya beban dakwah. Dakwah itu bukan hanya tugas ustadz, bukan tugas ulama, bukan tugas penceramah, bukan. Dakwah itu tugas kita semua. Nah, yang harus kita pahami beda antara dai dengan ulama. Ya enggak? Apa bedanya antara dai dengan ulama? Ada yang tahu? Ulama itu apa ulama? Ulama itu orang yang berilmu, memiliki ilmu agama, itu ulama. Tahu hukum ini, hukum itu namanya ulama. Dai ini artinya orang yang menyampaikan kebaikan. Ya, ketika kalian menyampaikan kebaikan, oh kalian jadi dai, itu dai. Ya, dan dai itu disampaikan tidak perlu harus di depan pengajian, di atas mimbar, tapi juga ketika duduk disampaikan kebaikan berarti kalian sedang menjadi dai. Nah, itu. Bapak munculkan pertanyaan di hadapan ini. Apa perbedaan antara dakwah, tabligh, dan khutbah?
Yo, siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Ya. Nah, Fahri, silakan diri. Yang mana? Yang dakwah, Pak. Dakwah, apa arti dakwah? Dakwah secara bahasa artinya mengajak. Nah, mengajak, betul. Ya. Tabligh, siapa? Nah, silakan. Tablik secara bahasa artinya menyampaikan, Pak. Baik, terima kasih. Khutbah, siapa? Nah, silakan. Khutbah artinya berceramah atau berpidato. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk 3 teman kita. Nah, cukup. Dakwah secara bahasa artinya tadi dakwah itu mengajak kepada kebaikan. Ya, dakwah ini masih luas. Apakah dakwah mengajak kebaikan? Apakah dakwah mengajak kepada keburukan? Ya, kalau mengajak kebaikan, mengajak kepada taat kepada Allah, namanya dakwah ilallah. Ya, kalau mengajak kepada keburukan, ayo kita bolos, ayo kita ngerokok, namanya dakwah ila syaiton atau dakwah ilan nar, mengajak kepada neraka. Ya. Orang yang mengajak kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang dia ajak. Ya, ada si A mengajak kepada si B untuk sholat. Si A ini ikut sholat juga, maka dia dapat 2 pahala. Si A ini mendapatkan pahala dari dia sholat dia sendiri dan mendapatkan pahala dari si B yang sholat karena diajak. Ya, begitu juga keburukan. Keburukan si A ngajak ke si B bolos, si A juga bolos, si B ikut bolos juga karena diajak. Si A dapat dosa dari dia bolos sendiri dan dapat dosa dari si B yang bolos karena diajak juga. Sedangkan si B hanya mendapatkan 1 dosa karena dia bolos doang, nggak ngajak. Itulah ruginya. Itu MLM dalam pahala. Ya. Tabligh itu menyampaikan kebaikan. Oh, ya, tidak puang kayak gitu. Oh, disampaikan kebaikan bahwa ya Allah ini maha melihat. Disampaikan bahwa ya untuk taat kepada Allah, itu tabligh. Ya. Khutbah itu tadi berbicara atau pidato. Makanya orang yang khutbah di atas mimbar ketika Jumat disebut khotib. Ya, dalam bahasa Arab khotib artinya orang yang berbicara. Nah, itu. Nah, dakwah secara bahasa artinya mengajak, tabligh secara bahasa artinya menyampaikan, khutbah secara bahasa artinya berbicara, berpidato atau ceramah. Nah, ini Bapak munculkan lagi pertanyaan tentang terkait materi kita. Apa saja perbedaan antara khutbah dan ceramah? Ya. Apa perbedaan antara khutbah dan ceramah? Silahkan Bapak minta 2 orang untuk menjawab. Ya, siapa yang siap? Angkat tangan. Ya, Daris, silakan diri. Khutbah adalah memiliki syarat dan rukun dipenuhi. Ya, khutbah adalah ceramah yang harus memiliki syarat dan rukun yang dipenuhi. Ya, itu. Ceramah. Siapa lagi? Nah, silakan. Sedangkan ceramah tidak memiliki syarat dan rukun. Ya, ceramah tidak memiliki syarat dan rukun. Nah, kita aplaus untuk teman kita. Nah, perbedaan antara khutbah dan ceramah itu, ya tadi khutbah memiliki syarat dan rukun yang harus penuhi. Nah, ini syarat khutbah Jumat. Siapa nanti yang siap jadi khotib, ini harus terpenuhi. Ya. Pertama, khotib harus laki-laki, nggak boleh perempuan. Ya, nggak boleh perempuan. Kalau ceramah boleh. Ya. 2, harus diperdengarkan oleh jemaah sholat Jumat. Yang sholat Jumat wajib mendengarkan. Makanya kan sebelum khotib naik ada masyiral. Ya, ija qulta li sahibika ansit wal imamu yaktub faqad lagaut.
Ketika khutbah dilaksanakan, kemudian kamu bilang, diam kepada temanmu. Kamu batal yang ngingetin juga. Makanya ketika khotib berkhutbah, ada kawan kita ngelakar, ya kita diamkan saja. Karena kalau kita memperingati, batal juga kita akhirnya. Khutbah dibaca di kawasan pelaksanaan Jumat. Ya. Bukan khutbah di acara Maulid Nabi, khutbah ya salah. Kalau acara Maulid Nabi ya ceramah gitu. Khotib atau yang berkhutbah harus suci dari hadas, harus punya wudu. Yang khutbah harus suci dari najis, nggak boleh ada najis-najis di sekitar wilayah khutbahnya di mimbarnya itu. Khotib harus menutup aurat, tertutup, kalau terbuka batal. Khotib harus berdiri, nggak boleh berduduk, kecuali tadi ketika mau khutbah kedua berdiri lagi, itu pemisah antara khutbah 1, khutbah 2 dengan duduk. Biasanya kalau lagi duduk masyarakat baca apa? Salawat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Nah, duduk di antara dua khutbah. Nah, ini syarat khutbah. Rukun khutbah. Nah, kalau syarat dan rukun, pernah Bapak jelaskan perbedaan syarat dan rukun ketika di sholat duha. Apa bedanya syarat dan rukun? Syarat dan rukun. Masih ingat? Syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi sebelum kita melaksanakan ibadah. Rukun itu harus dipenuhi ketika melaksanakan di dalam ibadah. Syarat sah sholat, wudu, maka wudunya harus sebelum sholat. Di luar sholat, baru wudu dulu, baru sholat. Rukun sholat, baca fatihah, berarti fatihahnya di dalam sholat. Nah ini rukun khutbah, berarti ketika khutbah harus dipenuhi. Memuji Allah di kedua khutbah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, innal hamdalillah. Membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Berwasiat dengan takwa. Ya ayuhan nasu taqu. Ya. Ayuhal muslimun ittaqullah. Nah, itu kan biasa. Atau ada sebelum khotib memulai khutbah, izinkan khotib berwasiat, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita. Nah, itu rukun harus disebutin. Ya. Membaca ayat suci Al-Qur'an. 1 ayat minimal. Dalam khutbah itu membaca minimal 1 ayat Al-Qur'an. Berdoa untuk kaum muslimin. Nah, satu lagi ada lupa, harus dengan ya bahasa Arab sebenarnya. Rukun-rukun ini dikerjakan dalam bahasa Arab. Gak boleh memuji Allah, harusnya innal hamdalillah dengan puji Tuhan. Ya, bagi khutbah atau segala puji bagi Allah. Tapi Arabnya nggak disebut. Kalau Arabnya disebut innal hamdalillah, bahasa Indonesianya tidak disebut, itu sah. Ya. Sebaik di sini Bapak tampilkan video praktek Masyiral Jumat dan khutbah Jumat. Nanti setelah melihat praktek ini, kita bagi kelompok, 3 kelompok, dan setiap kelompok mengirim perwakilan siapa yang nanti yang jadi khotib, siapa yang jadi masyiral. Dan azan. Masyiral sekaligus azan berarti ya. 2 orang perwakilan. Ya. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على معالي الدين يا رب اختم لنا منك بالخير
ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Nah, baik, setelah melihat tayangan video ini, nah kita sekarang lanjut ke praktik khutbah. Ya, Bapak minta silahkan dibagi 3 kelompok. Mau Bapak yang bagi atau mau pilih sendiri? Nah, Bapak yang bagi ya. Ini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24. Nah, tolong berhitung dari 1 sampai 7, balik lagi ke 1. 1 sampai 3. Mulai. Berapa? Yang berapa tadi? Yang kelompok 1 silakan kumpul dengan 1, kelompok 2 silakan kumpul dengan kelompok 2, kelompok 3 silakan kumpul dengan kelompok 3. Silakan, di mana posisinya silakan. Ya, yang kelompok 1 di sini. Kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sana. Ya, kelompok 2 di sini, kelompok 1 di sini, kelompok 3 di sana. Silakan dibuat bangkunya nggak apa-apa melingkar, bangkunya dibuat melingkar supaya bisa berdiskusi. Bangkunya dibuat melingkar supaya bisa berdiskusi nanti boleh silakan. Ini Bapak bagikan lembar kerjanya. Silakan ditunjuk siapa yang khotib, siapa yang masyiral. Khotib dan masyiral. Udah tolong dibuat lingkaran biar bagus di videonya. Ini Bang, dari sini. Sini. Ada yang paham dari situ? Nah, dari sini. Kering. Nah, perhatikan. Isi khutbahnya boleh disingkat. Ya, boleh disingkat. Satu paragraf baca boleh semuanya enggak apa-apa. Nah, ini nih, dari sini sampai sini boleh disingkat. Ya. Nanti di sini duduk data khutbah. Baru berdiri lagi khutbah kedua. Ya. Ada apa-apa yang penting lancar. Sini. Isi khutbahnya boleh disingkat. Nah, ini pertama, ini wajib dibaca hukumnya. Ini masih dalam. Boleh dirobek kalau yang masih baca. Ya. Nah, di sini dari sini sampai sini boleh singkat, ya. Karena ini materi boleh kalian singkatnya biar cepat. Ini baru kalau dibaca. Nanti di sini duduk tulis, nah duduk, nanti duduk, duduk lagi, ya. Ingat, masih ada seperti itu dibaca, boleh dibaca, tidak perlu dihafal, tidak baca aja, ya. Boleh. Itu yang masih itu boleh disobek, dikasih yang tukang siram. Nah, yang ini tukang siram nih, boleh dirobek dikasih ke yang tukang siram. Ya, sudah ditunjuk siapa nanti yang bakal jadi masyiral, siapa nanti yang bakal jadi khotib. Ini udah pertama. Ini sampai sini, ini nggak boleh, ini jangan dirubah karena ada rukun. Nggak boleh ini dirubah. Yang boleh dirubah itu dari sini. Ya boleh, singkat aja. Sampai sini, boleh singkat. Ini nggak dibaca karena biasanya untuk mau duduk baca ini. Di sini duduk. Nah, yang kedua, ya. Ini baru selesai. Nah, sini terakhir. Ya. Khutbah itu satu, nggak boleh berdua. Jangan dibagi, nggak boleh. Khotib itu satu, khutbah dua. Nah ini, boleh kalau yang pakai arus silakan. Masih banyak, bisa diri. Siap, kita akan menuju musola. Baik, nah kita sudah di musola. Kita akan laksanakan praktek khutbah. Nah, Bapak tunjukkan dulu nanti posisi-posisi khutbahnya. Nanti masyiral berdiri menghadap ke jamaah. Dibaca teks masyiralnya, dibaca boleh. Ya ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah sampai dengan selesai. Baru pas innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Khotib naik. Khotib naik, mengucapkan salam dulu khotibnya. Ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah. Masyiral menghadap kiblat, azan. Selesai azan, baru khotib mulai. Siap? Sallallahu alaihi wasallam
isqawmika yawma rumati asjid wa imamu yakburu faqad takfur Asitu wasma'u wa taikuru Rahimahumullah Asitu wasma'u wa taikuru Rahimahumullah Asitu wasma'u wa alaikum turhamun Allahumma qawmi Islam Ya muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa yasil lahu alai mu'minin Waqtim lana dan fa'il Yurkhoir wa yakhoirun masrila Yurkhoir amanu Inna wa malaikatu yuskhonna alaihi Ya ayyuhal lazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tim naik, jangan dulu. Salam dulu baru duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Azan. Kayak tadi sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya lahu Asyhadu anna la ilaha illallah wa asyhadu anna la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat, insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam dalamnya yang terhormat besar yang Allah kurniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita. Sehingga pada kesempatan ini kita dapat beribadah kepada dan mengingatkan serta memuji. Kami selalu hadir mengajak kepada hadirin sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi yang cara senantiasa berpikir dan melaksanakan segala perintah. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepada sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan agama Islam. Quran surah Al-Imran ayat 102. Dan tentunya salawat serta salam semoga selalu tercurah
akan pimpinan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarganya dan para sahabatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatuhu innallaha huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Duduk. Mas Syiral baca sholawat 1 kali aja. Ya Mas Syiral yang tadi baca sholawat. Nah. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya. Amin. Alhamdulillahilladzi ni'matihi masrahat wa bifadihi tanazul khairu wal barakatuh wa bikafihi tatawakkul mustasilu wa roya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu la syarika lahu wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma wa ya ayyuhal ladina uswa ya yang taqani wa tu'afihi allakum tufiruhun ya ayyuhalladzina taqullahu haqqul tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tawadu fa innahu izzati taqwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfirli wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat inna sami'un qaribun mujibud du'a. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir walikum warna lazina sabaruna bil iman wa la tadfi qulubina wali dan zina amanu Rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa inna lam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke baik, terima kasih. Tadi kita sudah melaksanakan praktek khutbah Jumat ya. Bapak lihat kendalanya kalian itu satu belum lancar bahasa Arab. Ya kan? Tadi sebenarnya Napri itu dari intonasi sama gayanya udah bagus itu. Jujur, Napri itu lah bagus. Dari intonasi sama gayanya lah bagus. Cuman harus dilancarkan lagi bahasa Arabnya. Nah, cocok sama jadi khotib. Ya. Nah, itu. Jadi poin-poin hari ini kita sudah belajar khutbah. Bapak ucapkan terima kasih. Nah, mari kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah tadi antara khutbah, dakwah, dan tabligh, yaitu khutbah itu biasa di dalam ibadah, sholat, dakwah artinya mengajak, tabligh artinya menyampaikan. Nah itu saja pembelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ya. SMK. SMK. SMK Negeri 1 Manggar.